Penahanan dua tersangka kasus korupsi penjualan kondensat antara SKK Migas dan PT TPPI ini diumumkan oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Bambang Wasgito. Kedua tersangka, Raden Priyono, mantan Kepala Badan Pelaksana BP Migas, dan Joko Harsono, mantan Deputi Finansial BP Migas, ditahan sejak Kamis malam. Sedangkan Honggo Wendratmo, mantan Dirut PT TPPI, belum dapat ditahan karena masih menjalani perawatan jantung di Singapura. Bambang mengatakan penahanan baru dilakukan sekarang mengingat hasil penghitungan kerugian negara baru dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sekarang. BPK mencatat bahwa penyelewengan yang terjadi dalam penjualan kondensat ini, negara dirugikan hingga mencapai 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 34 triliun rupiah. Untuk mengatasi kelangkaan BBM saat itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan kondensat diolah menjadi migas berupa bensin, solar, dan minyak tanah untuk keperluan dalam negeri. Kebijakan Wakil Presiden Yusuf Kala tersebut merubah migas menjadi aromatik bahan dasar biji plastik. Bahkan aromatik tersebut juga diekspor ke luar negeri. Untuk keperluan dalam negeri untuk menanggulangi kelangkaan BBM. Tetapi dari TPPI yang diserahin untuk mengolah ini ternyata tidak dirubah menjadi mogas, tidak diolah menjadi mogas, dirubah menjadi aromatik. Aromatik ini adalah bahan dasar untuk biji plastik. Itu sebetulnya. Jadi kalau kebijaksanaan Pak JK, Pak Wapres bagus, nggak ada masalah memang untuk menangani kelangkaan BBM dalam negeri. Tetapi ternyata oleh Pak Honggo ini sebagai Direktur TPPI saat itu tidak dirubah sesuai perintah kebijaksanaan Pak JK, tetapi dirubah menjadi aromatik, bahkan diekspor. Meskipun Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura, namun penyidik optimis dapat memulangkan tersangka Honggo untuk ditahan. Penyidik akan meminta bantuan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk berkoordinasi dengan kepolisian Singapura. Jika ternyata kondisi bos PT TPPI itu sudah membaik, penyidik akan memulangkan secara paksa ke Indonesia untuk ditahan. Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini. Penyidik juga akan menyita sejumlah aset tersangka yang diduga berasal dari penyelewengan dana kondensat. Tidak tertutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Dari Jakarta, Henry Fajar Yadi melaporkan.